Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi jar'a muhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfara thumma yaj'aluhu hutaman inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sungguhnya Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu ia menjadi kering, lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur bercerai-berai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Allah menceritakan bahwa asal mula air yang ada di dalam tanah berasal dari langit. Apabila telah diturunkan air dari langit, maka air itu tersimpan di dalam bumi, lalu Allah mengalirkannya ke berbagai bagian bumi menurut apa yang dikehendakinya. Dan Allah menyumberkannya menjadi mata air. Ada yang kecil dan ada yang besar menurut apa yang diperlukan. Kemudian dari air yang diturunkan dari langit dan yang timbul dari sumber air yang ada di bumi, dikeluarkanlah tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam bentuk, rasa, bau, dan manfaatnya. Sesudah kelihatan segar dan muda, terus menjadi tua, maka kamu lihat menjadi kuning yang bercampur kering. Sesudah itu menjadi kering dan hancur berguguran. Orang-orang yang mengambil pelajaran dari fenomena ini akan menyimpulkan bahwa pada mulanya dunia itu seperti gambaran tersebut. Diawali dengan hijau segar dan indah, lalu menjadi tua dan cacat. Dahulunya muda, kini menjadi tua dan pikun serta lemah, dan sesudah semuanya itu lalu mati. Orang yang berbahagia adalah orang yang sesudah itu mendapat kebaikan. Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang-orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaan besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Apakah sama orang yang terbuka hatinya untuk menerima Islam dengan orang yang membatu hatinya lagi jauh dari kebenaran? Hati mereka tidak lunak saat menyebut nama Allah, tidak khusyuk, tidak sadar dan tidak memahami. Allahu nazala sanal hadisi kitaban mutasabiha Masaniya takasayuru minhu juludul ladina yasawna rabbahum Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah Dalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya. Lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun memberi petunjuk baginya. Ini merupakan pujian dari Allah yang ditujukan kepada kitabnya, yaitu Al-Quran yang Dia turunkan kepada Rasulnya yang mulia. Sesungguhnya kontek-kontek Al-Quran itu ada kalanya berkaitan dengan satu pengertian. Maka yang ini dinamakan ayat-ayat yang mutasyabih. Ada kalanya disebutkan sesuatu dan lawan katanya, seperti penyebutan tentang orang-orang mukmin dan disusul dengan sebutan tentang orang-orang kafir, sebutan tentang gambaran surga dan gambaran neraka, dan subjek-subjek lainnya. Maka ini yang dinamakan masani. Orang yang takut kepada Allah gemetar hatinya ketika mendengarkan Al-Quran ini, meskipun jadi tenang setelah mengingat Allah. Demikianlah sifat orang-orang yang banyak berbakti di saat mendengar kalamullah yang maha kuasa, maha perkasa, lagi maha pengampun. Disebabkan apa yang mereka pahami darinya menyangkut janji, kecaman dan ancaman yang membuat gemetar kulit tubuh mereka, merinding karena takut kepada Allah. Demikianlah sifat orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Dan orang yang mempunyai sifat yang berbeda dengan itu, maka dia termasuk orang yang disesatkan oleh Allah. Apa may yattaqi biwajhihi su'al adab
Yaumal qiyamati wa qila lidzalimina dzuqu ma kuntum taksibun. Maka apakah orang-orang yang menoleh dengan mukanya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan. Ini merupakan perbandingan yang ditujukan pada orang yang bernasib demikian dan orang lain yang semisal dengannya dari kalangan orang-orang yang zalim. Rasain lu, apakah orang yang demikian keadaannya sama dengan orang yang datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dari azab Allah? Kadzdzabal ladzina min qablihim fa'atahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul, maka datanglah kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka. Umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul telah dibinasakan oleh Allah karena dosa-dosa mereka, dan tidaklah mereka dapat perlindungan dari azab Allah. Fadzaqahumullahu lihizza fil hayati dunya waladzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Maka Allah merasakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia, dan sungguhnya azab pada hari akhirat lebih besar kalau mereka mengetahui. Allah menimpakan kehinaan kepada mereka melalui azab dan pembalasan Allah yang ditimpakan kepada mereka, sehingga orang-orang mukmin merasa lega dan puas terhadap mereka. Karena itu waspadalah orang-orang yang diancam dengan peringatan ini, karena sungguhnya mereka telah mendustakan Rasul yang paling mulia, penutup para nabi. Maka azab yang disediakan oleh Allah bagi mereka di negeri akhirat akan jauh lebih keras daripada azab yang menimpa mereka dalam kehidupan di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.